Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali di hari Kamis di seri ke-6 sesi Zoom meeting kita dengan tema hari ini penyusunan karya tulis ilmiah. Betul ya, Mas Farid ya? Ya, betul. Insya Allah. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai Zoom meeting kita hari ini, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Baik, terima kasih. Kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang baru-baru ini kena banjir bandang di daerah Masamba juga bisa segera pulih, bisa segera bangkit kembali. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sekarang partisipan ada 85 orang dan untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Pak Fardosi. Waktu dan tempat dipersilakan. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai seri ke-6 ini. Pada seri ke-6, ke-7, dan ke-8 berbeda teknik penyampaiannya dengan yang biasa. Jadi kalau biasa kita pertamanya materi, kemudian diskusi. Kalau seri ke-6, 7, dan 8 itu nanti kita akan sharing materi sebentar, kemudian praktek, diskusi. Kemudian sharing materi, praktek, diskusi. Jadi sasarannya itu supaya semuanya bisa gitu. Jadi tidak hanya bertambah pengetahuannya, tetapi nanti juga akan bertambah kemampuannya. Jadi bisa menyusun karya tulis. Kita akan memulai sesi seri 6 ini dengan terlebih dahulu pretest. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengklik link, jadi harap mengklik link yang ada di kolom chat kita, atau kalau tidak diklik linknya bisa mengikuti petunjuk yang ada di layar. Jadi harap teman-teman mengklik link yang ada di kolom chat atau mengikuti petunjuk yang ada di layar. Lebih baik jika memakai dua, jadi misalkan kalau di laptop bisa langsung, tapi kalau di HP lebih baik menggunakan perangkat lain karena nanti yang zoom-nya yang terganggu. Jadi silahkan bagi teman-teman silahkan mengklik link untuk kuis, jadi pretest. Jadi kita akan pretest lebih dahulu, baru diskusi dan praktek. Oke, kita akan tunggu selama 30 detik. Jadi sekali lagi teknik pembelajaran kita dari seri 6, 7, dan 8 adalah pemaparan sebentar, satu topik kecil, kemudian kita akan praktekkan dan diskusikan. Kemudian begitu kita terus ulang-ulang karena materinya banyak. Silakan teman-teman mengklik link pretest atau mengikuti petunjuk yang ada di layar. 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dipilih jawabannya, satu pilihan jawaban yang menurut Bapak Ibu paling tepat. Kemudian santai saja, jadi setiap pertanyaan diberikan waktu 30 detik, jadi santai aja, tidak usah terburu-buru. Ini beberapa hal yang akan kita bahas pada materi kita hari ini.
Kalau tidak selesai hari ini berarti hari ini dan periode setelah ini. Oh, 6 peringkat atas ibu-ibu semua. Ayo bapak-bapaknya mana nih? Oh, ada Pak Dayat, Pak Andrianto, Pak Wahyu, ayo. Wah, Ibu Lindangwati memimpin. Oke, Bapak Ahmad Hidayat mencoba menyusul. Waktu pretest 3 menit lagi. Waktunya 2 menit lagi. Ibu Cut Latifah bisa nyusul nih. Bisa jadi peringkat pertama jika 3 soal lagi benar. Ayo Ibu Cut. Ayo Ibu Cut, bisa peringkat pertama, waktunya 1 menit lagi. 30 detik lagi. Wah, sekarang bapak-bapaknya nih, peringkat 1 dan peringkat 2. Oke, 10 detik lagi. Oke, waktu habis. Kuisnya kita tutup. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Demikian tadi kuisnya, nanti hasilnya akan dibagikan di grup ya. Nah, sampai di sini, sampai kuis tadi. Sebetulnya kuis tadi berisikan beberapa pernyataan tentang penyusunan karya tulis. Nah, jika ada teman-teman, rekan-rekan yang ingin berdiskusi, jadi sebelum kita mulai, ini materi kita, silahkan jika ada yang pengen mempertanyakan tentang pernyataan-pernyataan yang ada di kuis, saya persilahkan. Kembali ke Pak Andi terlebih dulu. Silakan jika ada yang mau bertanya untuk kuis tadi ya, sesi kuis tadi. Ya, untuk kuis tadi ya. Soalnya hanya 3 orang yang menjawab 8 pertanyaan dengan benar dari 15 pertanyaan. Jadi pasti ada perbedaan pendapat. Nah, silakan diutarakan. Iya, teman-teman silakan yang mau di raise hand atau di kolom chat silakan. Ada? Ada? Belum ada, kalau belum ada kita lanjut. Ya, lanjut aja. Oke, lanjut aja. Oke. Kita lanjut ya. Nah, jadi pada seri 6 ini kita akan mencoba mendiskusikan dan mempraktekkan 14 langkah dalam menyusun sebuah artikel atau makalah di karya tulis ilmiah. Jadi jika tadi kita menjawab pretest, jadi sebetulnya kegiatan di pengembangan profesi itu, setidaknya ada 5 kegiatan. Yang pertama adalah penyusunan karya tulis, jadi dalam bentuk buku. Yang kedua adalah penyusunan artikel atau makalah dalam bentuk majalah. Terus yang ketiga adalah penyusunan artikel di koran dalam bentuk populer. Jadi jika ada tulisan di koran yang cuma 1 halaman atau setengah halaman atau 1/4 halaman, nah itu juga dinilai dalam pengembangan profesi. Kemudian yang keempat adalah
penyaduran atau penerjemahan buku, jadi membuat versi baru dari sebuah buku, atau hanya menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dan yang kelima adalah bimbingan penyuluh di bawah jenjang. Nah, kelima-limanya akan kita coba bahas dalam seri 6, seri 7, dan seri 8. Kita akan memulainya dengan penyusunan artikel atau makalah di majalah. Nah, ini jika halaman tulisan kita kurang dari 40 lembar, maka masuk di sini. Nanti angka kreditnya 6 atau 2,5. Jadi jika hanya disimpan di perpustakaan 2,5, jika menggunakan ESSN nilainya 6. Jika nanti tulisan kita ternyata lebih dari 40 lembar, maka nanti bisa jadi buku. Buku karya tulis nilainya 5 jika hanya disimpan di perpustakaan, atau 12,5 jika ada ESBN. Oke, kita akan mulai. Yang pertama adalah kita harus dapat membedakan antara karya tulis, jadi sebuah karya tulis, dan materi penyuluhan. Jadi kalau materi penyuluhan sebetulnya bisa dijadikan dasar dalam menulis karya tulis, hanya nanti digunakan format karya tulis. Kalau materi penyuluhan kan hanya menjawab kebutuhan pelaku utama. Mereka pengen mengetahui apa, terus kita jawab. Ternyata itu bisa dijadikan dasar di karya tulis, tetapi harus mengikuti formatnya karya tulis. Kemudian, nah inilah beberapa, nanti format karya tulis akan dijelaskan berikutnya. Inilah beberapa perbedaan mendasar antara materi penyuluhan dan karya tulis. Kalau tadi materi penyuluhan sesuai kebutuhan, kemudian teknologinya itu dapat dilaksanakan, memiliki nilai keuntungan, kemudian secara sosial budaya dapat dilaksanakan. Nah, sedangkan syarat penyusunan karya tulis adalah harus objektif. Jadi hanya satu aja, kalau materi penyuluhan bisa berisi bermacam-macam informasi dalam satu materi penyuluhan. Kalau karya tulis sebetulnya hanya satu buah isi materi pokok yang ingin disampaikan, tapi penjabarannya banyak. Kemudian sistematik, jadi ada format tersendiri, dimulai dari pengumpulan data, pengolahan, analisa, kemudian pembahasannya dalam hasil pembahasan dan diberi kesimpulan. Kemudian memiliki metode tertentu dan berlaku universal. Jadi kalau kita menulis sebuah karya tulis, maka tidak hanya nanti dibaca oleh teman-teman satu kabupaten, maka akan bisa dibaca oleh orang se-Indonesia dan malah sedunia. Nah, ini kalau dibandingkan antara materi penyuluhan dan sebuah karya tulis. Perbedaannya ada di sini. Yang pertama, konsistensi. Kalau materi penyuluhan, bebas aja. Yang penting memiliki informasi atau teknologi tertentu. Sedangkan karya tulis harus konsisten. Maksudnya konsisten nanti di pendahuluan, di latar belakang membahas sesuatu hal, nanti di tujuan sama itu juga yang dibahas, manfaat itu juga yang dibahas, metodologi itu lagi, jadi nyambung dia. Dari pendahuluan, metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan dan saran. Kemudian judul. Kalau materi penyuluhan, judulnya berupa satu kata, budidaya satu kata atau dua kata, jadi bukan berupa kalimat, misalkan budidaya lele bioplok atau pengolahan bakso ikan. Nah, itu judul di sebuah materi penyuluhan. Kalau karya tulis harus sebuah kalimat pernyataan. Jadi panjang itu. Kalimat terdiri dari 10 sampai 25 kata. Kemudian kalau materi penyuluhan boleh tidak terkait masalah, tetapi dia menjawab kebutuhan. Sedangkan karya tulis harus diawali dari permasalahan atau pernyataan penelitian. Kemudian variabel, kalau di
karya tulis harus mengandung variabel yang diteliti. Jadi hal apa yang khusus. Misalkan budidaya lele bioplok dengan efisiensi pengelolaan air dan pakan dengan menggunakan kolam bundar bioplok misalkan. Jadi ada variabelnya. Nah ini kalau dilihat di layar, jadi kira-kira mana yang menjadi judul sebuah karya tulis? Jadi tentu yang panjang-panjang ya. Jadi jangan sampai kita misalkan mengajukan nanti karya tulis dari judulnya saja tim penilai sudah langsung, jadi belum membuka bukunya, jadi hanya melihat judul aja sudah langsung wah 0,5 nih gitu. Jadi dari judul aja jangan sampai tidak masuk menjadi kriteria sebuah karya tulis. Jadi judulnya merupakan sebuah kalimat. Jadi yang contoh yang benar di layar kita adalah nomor 1 dan nomor 3. Kalimat lengkap, kemudian berisi variabel tertentu yang ingin diteliti. Nah, ternyata karya tulis itu banyak jenisnya. Yang pertama itu laporan penelitian atau pengkajian. Jadi sebetulnya semua laporan, demonstrasi, percontohan, kemudian uji coba lapang yang kita lakukan, yang kita sudah pernah lakukan, bisa dijadikan sebuah karya tulis. Asal tadi memasukkannya dalam format karya tulis. Atau yang kalau sudah pernah menulis skripsi, tesis, kemudian laporan tinjauan, jadi hanya membaca-baca buku-buku, kemudian ditulis. Ternyata itu bisa menjadi sebuah karya tulis. Yang tidak masuk dalam karya tulis ilmiah hanya karya tulis non-ilmiah berupa dongeng, cerpen, novel, drama, dan roman. Kemudian bisa juga tadi karya tulis populer di surat kabar, angka kreditnya 1,5. Ini yang termasuk itu adalah yang nomor 4, berupa artikel, resensi, resume, atau ringkasan dan sinopsis. Nah, ini tujuan penyusunan karya tulis. Jadi kalau nanti kita menulis sebuah karya tulis, maka tujuannya sebetulnya berkisar di antara inilah. Jadi yang pertama itu kita pengen mengungkapkan sebuah pemikiran atau hasil penelitian, pengkajian, percobaan di lapangan. Kemudian pengen ide kita itu dipakai oleh orang lain. Kemudian pengen kita itu memberikan informasi kayak menyuluh, tapi bukan untuk sasaran suluh, untuk seluruh dunia ceritanya. Jadi kita pengen menulis sesuatu untuk dibaca orang lain. Ini tadi yang sudah kita jelaskan pertama, syarat penyusunannya harus objektif, metodik, sistematik, dan universal. Nah, ini beberapa contoh format artikel atau makalah. Jadi, tidak ada format yang baku, tetapi adanya format yang disepakati oleh tim redaksi sebuah penerbit. Jika buku, kan ada penerbitnya, nah terserah penerbitnya jadi format bakunya bagaimana. Atau jika majalah, terserah tim redaktur di penerbitnya. Nanti kalau ternyata yang didaftarkan adalah DPD IPKANI tingkat provinsi, maka terserah redaktur yang ada di tingkat provinsi. Ini contoh ada 5 buah majalah berupa jurnal, kelima-limanya beda ini format penulisannya. Jadi jangan terpaku pada sebuah format tulisan. Yang penting kita bisa mengisi semua format ini, semua format isian. Jadi nanti kalau kita kirimkan ke jurnal Agrotekna, beda dengan kita mengirimkan misalkan ke jurnal Agroteknis. Jadi sesuaikan saja formatnya dengan format yang mereka persyaratkan. Nah, format jurnal itu biasanya ada di halaman terakhir jurnal tersebut. Jadi 3 halaman terakhir jurnal tersebut
pasti menyebutkan format artikel atau makalah yang diinginkan, termasuk informasi apa dan bagaimana menampilkan gambar, tabel, dan lain-lain. Di seri 6 kemarin kalau nggak salah dibagikan contoh jurnal. Nah, di bagian terakhir jurnal itu pasti ada tentang format sebuah makalah dan cara penulisannya. Nah, kita akan mulai praktek bagi teman-teman yang sudah memprint lembar praktek, silahkan isi pada nomor 1. Jadi tentukan tema atau topik penulisan. Jadi kita akan mencoba mempraktekannya per langkah. Jadi bagaimana mencari tema atau topik pengkajian atau penelitian. Jadi tema atau topik ini bukan judul. Jadi misalkan saja tema itu pengolahan bakso ikan. Sudah kayak gitu doang. Jadi belum jadi judul. Judul itu nanti langkah nomor 11. Jadi langkah pertama, silahkan tentukan tema. Silahkan teman-teman tuliskan sebuah tema. Bagaimana caranya? Silahkan pilih ide atau topik yang orisinal yang ada di lapangan. Misalkan saja di tempat kita ada penangkapan ikan, berarti tentang penangkapan ikan apa gitu, misalkan penangkapan ikan lemuru misalkan, atau misalkan di tempat kita ada pengolahan ikan misalkan pengolahan empek-empek misal. Nah, silahkan Bapak dan Ibu tuliskan sebuah tema atau topik. Jika sudah, baru kita menginjak ke yang kedua. Sudah ya? Nah, sekarang kita menginjak ke langkah kedua. Setelah langkah kedua ini kita akan diskusi kembali. Tadi kita sudah menuliskan sebuah tema atau topik. Sekarang kita akan menuliskan permasalahan atau pertanyaan terkait topik atau tema yang kita tuliskan di bagian pertama tadi. Silahkan Bapak dan Ibu cari 5 buah pertanyaan. Jadi 5 buah pertanyaan, kemudian yang diawali, boleh diawali oleh kata bagaimana, apa, siapa, kenapa, kapan, di mana. Boleh salah satu di antara itu atau berulang-ulang. Misalkan, bagaimana memilih bahan baku bakso ikan. Kemudian yang penting terkait tema atau topik. Jadi silahkan Bapak dan Ibu mempraktekkan. Jika belum memprint lembar kerjanya, lembar prakteknya silahkan tulis di kertas kosong dengan pulpen. Yang langkah kedua ini, langkah pertama tadi adalah menentukan tema atau topik. Kemudian langkah kedua adalah membuat 5 buah pertanyaan yang diawali oleh kata apa, boleh, atau siapa, atau kenapa, kapan, di mana, atau bagaimana. Silahkan. Kemudian pertanyaan itu dirumuskan dari ini. Oh, ternyata ada perbedaan antara apa yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang sekarang. Oh, ternyata ada perbedaan antara harapan dan kenyataan. Nah, buatlah pertanyaan yang didasari oleh perbedaan-perbedaan ini. Misalkan di teorinya kita bisa meningkatkan produksi budidaya lele dengan teknik misalkan pengelolaan makanan dengan cara tertentu. Nah, prakteknya ternyata di wilayah binaan kita belum. Nah, itu bisa menjadi sebuah pertanyaan. Silahkan Bapak dan Ibu rumuskan 5 buah pertanyaan. Diberikan waktu 1 menit. Silahkan lihat di layar.
Oke, sampai di langkah kedua ini, siapa yang sudah selesai membuat tema atau topik dan 5 buah pertanyaan? Saya, Pak. Oke, silahkan Pak Fahrudin. Tema atau topiknya apa, Pak? Penangkapan ikan tongkol. Oke, mantap Pak. Silahkan pertanyaannya Pak, 5 buah pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana caranya menangkap ikan? Oke. Di mana penangkapannya atau fishing ground-nya? Oke. Kemudian, kapan waktunya? Oke. Siapa yang menangkap ikan tongkol? Oke. Kemudian, siapa pembelinya? Ya, sebetulnya konsep pertanyaan Bapak ini bisa dijadikan karya tulis, hanya nanti akan lemahnya tidak adanya teknologi yang kita mau bawa, Pak. Misalkan penangkapan ikan tongkol dengan cara terbaru yang lebih dapat bermanfaat. Kalau dibaca orang itu ada ya, kira-kira apa Pak? Kira-kira apa Pak jadi temanya Pak? Oh, temanya ya? Apa ya? Saya juga jadi bingung nih. Ya, jadi misalkan gini Pak, misalkan penangkapan ikan tongkol dengan jaring 3 lapis misalnya. Jadi yang tadi Bapak sudah sebutkan 5 pertanyaannya sampai nomor 4-nya benar, tapi nomor 5-nya nanti analisa ekonomi penangkapan ikan tongkol dengan menggunakan jaring 3 lapis misalkan. Jadi akan lebih secara ekonomis menguntungkan gitu Pak. Ya. Jadi yang Bapak hanya kurang pada teknologi apa yang pengen kita tuliskan. Jadi belum mengerucut gitu Pak. Ya Pak, terima kasih Pak Fahrudin. Berarti jenis alat tangkap apa yang lebih efektif digunakan untuk menangkap tongkol. Ibu Titik Susilawati sudah selesai Ibu. Ibu suaranya dibuka dulu Ibu. Suara Ibu belum terdengar, suara Ibu Titik. Ya Ibu, ya, Pak. Ibu apa temanya Ibu? Ya, saya ngikuti Bapak tadi membuat bakso. Nah, oke, membuat bakso. Pertanyaannya bahan bakunya. Ya. Dan kedua, bagaimana dengan ketersediaan bahan bakunya? Oke. Kapan dilaksanakan? Di mana mau dilaksanakan? Dan bagaimana pemasarannya? Oh, kapan dilaksanakan ini yang belum tepat Ibu. Jadi misalkan saja, coba yang pertama Ibu apa? Jadi di tema atau topik kita harus memperbaiki misalkan pengolahan bakso berbahan dasar ikan, misalkan. Kan bakso umum kan Ibu ya? Tapi kalau kita tambahkan berbahan dasar ikan, maka lebih... Halo, ya Ibu? Ya Pak. Ya, yang Ibu temanya nanti diperbaiki menjadi pengolahan... Ambilkan mama anunya dah. Ya. Yang Ibu Titik nanti jadi pengolahan bakso berbahan baku ikan. Hengset. Sama Papa. Ya. Jadi yang pertama nanti adalah temanya pengolahan bakso berbahan baku ikan. Kemudian di pertanyaan yang kurang tepat adalah penggunaan pertanyaan kapan dilaksanakan. Tetapi nanti lebih tepatnya bagaimana prosedur kerja
pengolahan bakso ikan. Iya, Ibu. Ibu Titik terdengar? Jadi nanti Ibu hanya mengganti yang kapan dilaksanakan menjadi bagaimana prosedur kerja dalam pengolahan bakso ikan. Gitu ya, Ibu ya? Ya apa lo wengset nih, Bapak? Apa suaranya Oke. hilang lagi? Nggak apa-apa, nanti bisa di rekamannya. Kita lanjut ke Ibu Rastini. Ibu Rastini udah? Oh ya. Kalau Ibu apa tema atau topiknya, Ibu? Malah hilang lagi. Tema saya ini pengembangan ikan nila di Kecamatan Abian Semal. Oke. Kemudian pertanyaannya, Ibu? Pertanyaannya pertama, kenapa ikan nila dikembangkan? Oke, betul Yang ya. kedua, bagaimana cara pengembangannya? Iya. Wengset coba deh. Di kelompok Iya, mana wengset. dikembangkan? Kapan Tapi suaranya pengembangannya? kecil lagi Dan hilang. siapa yang melaksanakan? Oke. Yang Ibu di pertanyaan nomor 3, yang 3, 4, dan 5 yang belum tepat. Jadi misalkan di kelompok mana dilaksanakan itu nanti yang Ibu Jero Rastini harus mengganti, misalkan kelompok perikanan mana yang sudah berhasil mengembangkan budidaya ikan nila. Jadi nanti Ibu misalkan kelompok apa gitu yang bisa dijadikan contoh. Kemudian nanti yang nomor 4-nya prosedur kerja dalam misalkan budidaya ikan nila. Jadi bagaimana prosedur kerja. Jadi bukan kapan nanti. Kalau kapan kan dijawabnya. Jadi bagaimana prosedur kerja dalam budidaya ikan yang Ibu tadi. Oke. Begitu Ibu ya? Iya. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya, silahkan. Ada? Sudah selesai semua? Peserta yang lain ada yang mau mengutarakan yang sudah ditulis? Oke, Ibu Yeni, silakan Ibu Yeni. Oke, terima kasih Pak. Saya mencoba untuk membuat tema budidaya ikan gabus. Oke, siap. Permasalahannya yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan ikan gabus. Oke. Kemudian, apakah ikan gabus dapat dipelihara di kolam? Oke. Yang ketiga, apakah ikan gabus dapat diberikan makanan tambahan berupa pelet? Oke. Yang ketiga, apakah ikan gabus bagaimana bagaimana cara memijakan ikan gabus? Oke. Kemudian kapan ikan gabus tersebut dapat dipijahkan? Oke. Gimana Pak? Iya. Kayaknya yang punya Ibu ini yang paling sempurna di antara beberapa contoh. Jadi yang Ibu sudah tepat dari pemilihan tema kemudian pertanyaan. Tapi saya yakin yang lain pun sudah memperbaiki sehingga tepat. Oke. Terima kasih Ibu Yeni. Kita lanjut ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, tadi kita sudah merumuskan tema atau topik, kemudian pertanyaan. Sekarang kita akan menuliskan tujuan. Jadi silahkan Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan yang sudah kita buat pada langkah kedua tadi. Tadi kan ada langkah pertama tema atau topik, langkah kedua adalah membuat 5 buah pertanyaan. Nah, sekarang jika ada 5 buah pertanyaan, silahkan dijawab dengan tujuan, tapi bukan jawaban. Jadi tujuan itu memberikan awalan misalkan tadi, apakah ikan gabus dapat diberikan pakan tambahan? Maka dijawab dengan pernyataan tujuan adalah
menjelaskan atau menggambarkan tentang ikan gabus, proses pemberian pakan tambahan pada ikan gabus. Misalkan kalau tadi adalah penangkapan ikan tongkol, cara penangkapan ikan tongkol, bagaimana cara penangkapan ikan tongkol dengan jaring 3 lapis misalkan. Maka nanti tujuannya adalah ditulis menjelaskan tentang cara penangkapan ikan tongkol dengan menggunakan jaring 3 lapis. Jadi mirip dengan kalimat pertanyaan tadi, hanya dirumuskan tujuan itu diawali me. Jadi diawali menjelaskan boleh, menguraikan, menggambarkan. Jadi setiap pertanyaan kita yang 5 silahkan dijawab dengan kalimat tujuan, tapi bukan jawaban, tapi kebalikan dari pertanyaan, jadi kalimat positif dari pertanyaan. Silahkan, kalau di lembar prakteknya sudah ada petunjuknya tuh. Kalau yang tidak ada lembar petunjuknya, silahkan lihat di layar. Jadi tujuan itu adalah tadi pertanyaan yang permasalahan kita dituliskan tentang apa yang ingin kita ketahui. Harus lebih spesifik. Jadi pertanyaan nomor 1 harus dijawab dengan tujuan nomor 1. Pertanyaan nomor 2 dijawab dengan tujuan nomor 2. Begitu seterusnya. Oke, Ibu Sri Wahyuni, raise hand. Silahkan Ibu. Ada yang ingin didiskusikan sampai langkah ini? Ibu Sri Wahyuni. Ya, Mas Fahrul. Ya, silahkan. Bisa diulang lagi, Mas? Masih kurang paham masalah yang apa tadi? Tujuan. Tentang apa tadi? Tujuan, ya. Masih. Ibu, tolong sebutkan permasalahan Ibu nomor 1 apa, Ibu? Di sini saya milih topiknya itu budidaya ikan lele. Oke, permasalahan nomor 1-nya apa, Ibu? Di sini saya buat kenapa dalam budidaya ikan lele sering terjadinya tingkat kematian yang tinggi. Oke, jadi nanti di tujuannya menjelaskan penyebab kematian pada ikan lele budidaya. Oke, Ibu. Oke, jadi terima kasih, kalimat positif dari pertanyaan Ibu. Oke, Ibu ya, lanjutkan. Ya, Oke. terima kasih. Sama-sama. Oke, tadi ada lagi yang raise hand, Timothy ya, Pak Timothy. Ada, silahkan. Timothy, ada Timothy? Enggak ya? Ikan tongkol. Oh ya, Pak Fahrudin mau coba? Silakan Pak. Yang memformulasikan masalah selanjutnya dengan tujuan ini. Oke. Melakukan penangkapan ikan tongkol dengan jaring 3 lapis. Oke. Kemudian tujuan atau statement yang ingin diketahui. Ya. Alat tangkap jaring 3 lapis yang efektif dan efisien. Oke, nanti Bapak tambahin di depannya menjelaskan kriteria. Yang tadi kalimat Bapak tuh udah benar, hanya ditambahkan 2 kata aja, menjelaskan kriteria alat tangkap dan seterusnya udah benar. Iya. Oke, Pak. Oke, ya.
Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi yang pengen berdiskusi atau Ibu Hilda Darwin? Silakan Ibu Hilda Darwin. Ya, terima kasih Pak Farul. Iya, Ibu. Topik itu pengelolaan ikan lubuk larangan di Nagari Lubuk Basung. Waduh, mantap nih ya Ibu, silakan. Ya, topiknya permasalahan siapa Ya. yang mengelola ikan larangan di Nagari Lubuk Basung. Yang kedua, Oke. bagaimana sistem pengelolaannya. Yang Oke. ketiga, berapa kali panen dalam 1 tahun atau berapa lama pemeliharaan. Oke. Terus saja anggota atau pengurusnya. Yang kelima, bisa usaha dari pengelolaan ikan larangan ini. Oke. Oh, mantap Ibu. Wah, sempurna. Ya. Itunya Ibu yang tujuannya? Tujuannya menjelaskan siapa yang mengelola ikan larangan di Nagari Lubuk Basung. Oke. Yang kedua, menjelaskan sistem pengelolaan ikan larangan. Yang ketiga, menjelaskan berapa kali panen ikan larangan dalam 1 tahun. Menjelaskan lama waktu pemeliharaan. Ya. Menjelaskan siapa saja anggota atau pengurus ikan larangan tersebut. Yang kelima, menjelaskan bagaimana analisa usaha dari pengelolaan ikan larangan. Oke. Ada 2 yang perlu kita tambahkan Ibu pada tujuan Ibu. Yang pertama pada nomor 1, nanti Ibu tambahkan yang dapat. Coba tadi ulangi Ibu yang nomor 1, Ibu. Menjelaskan siapa saja yang mengelola ikan larangan di Nagari Lubuk Basung. Nah, Ibu nanti setelah yang itu tambahin dapat. Siapa saja yang dapat. Ya, oke. Kemudian yang nomor 4, pengelolanya harus ada tempatnya di Lubuk Basungnya. Yang tadi nomor 4. Oke. Oke, Ibu Hilda. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Waalaikumsalam. Ada lagi yang terkendala atau masih bingung? Silakan raise hand. Sudah semua? Kalau tidak ada yang bertanya berarti sudah ya. Kita lanjut ya. Pak Jaidun, udah Pak Jaidun? Alhamdulillah sudah Pak Batur, Pak. Oke, mantap sip. Terima kasih Pak. Siap. Menyimak terus nih Pak. Siap Pak. Oke, terima kasih. Yang lain gimana yang lain? Sudah? Kalau sudah kita ke langkah selanjutnya. Jadi tadi kita sudah 3 langkah ya. Tema, kemudian masalah, kemudian tujuan. Sekarang yang keempat adalah manfaat. Nah, kalau manfaat ini kita kalau ada pertanyaannya nih, kita kalau menulis sebuah buku tentang tema kita tadi, kira-kira apa manfaatnya bagi teman-teman kita sesama penyuluh yang pertama. Jadi jika teman kita sesama penyuluh membaca tulisan kita tentang sebuah tema tadi, kira-kira apa manfaatnya? Kemudian jika instansi kita, dinas atau satminkal kita membaca buku kita, apa manfaatnya? Kemudian jika pelaku utama, nelayan, pengolah atau pemasar membaca tulisan kita tentang sebuah tema tadi, kira-kira apa manfaatnya? Nah, silahkan rumuskan manfaat itu berdasarkan 3 kriteria tadi. Jadi harus ada 3 kalimat nanti. Manfaatnya untuk teman-teman sesama penyuluh, manfaatnya untuk dinas instansi, manfaatnya untuk pelaku utama sasaran suluh kita. Boleh dibalik, jadi boleh dari pelaku utama duluan, kemudian yang kedua manfaatnya untuk dinas, yang ketiga manfaatnya untuk sesama penyuluh. Nah, silahkan tuliskan. Kalau kira-kira kita menyusun sebuah karya tulis tentang tema kita tadi masing-masing,
kira-kira bermanfaat apa untuk dinas instansi, yang kedua bermanfaat apa untuk pelaku utama sasaran seluruh kita di wilayah kerja, yang ketiga bermanfaat apa untuk sesama rekan penyuluh baik PNS maupun PPB. Oke, jika ada yang sudah selesai silakan raise hand. Ibu Lindangwati silakan. Ibu Lindangwati. Ibu Lindangwati raise hand jadi. Enggak ya, belum. Oke, silahkan Bapak dan Ibu rumuskan manfaat penulisan sebuah tulisan sesuai tema topik tadi, dilihat dari 3 kacamata. Yang pertama, apa manfaatnya bagi dinas atau instansi. Yang kedua, apa manfaatnya bagi sasaran seluruh kita. Yang ketiga, apa manfaatnya bagi teman-teman sesama penyuluh. Oke, Habil Rahmadani, silahkan Mas Habil Rahmadani. Hidupkan mikrofonnya. Mas Habil silahkan. Halo? Mas Habil, jadi oke, sudah semua. Oke. Sedikit Pak, Oke, silahkan. tadi tema saya kan penangkapan ikan tongkol. Oke. Jadi adapun manfaat yang akan saya sajikan kepada pelaku utama atau sasaran saya adalah bagaimana meningkatkan produksi pada ikan tongkol, karena ikan tongkol itu termasuk ikan musiman. Dia waktunya tidak setiap bulan. Jadi dia musiman, sehingga pada waktu misalnya dia dalam 1 tahun itu 4 bulan, bagaimana memanfaatkan waktu ini untuk meningkatkan produksi ikan tongkol dengan waktu yang terbatas. Bagaimana Pak? Oke, ya mantap itu Pak. Sip Pak. Kemudian untuk dinas atau instansi kira-kira apa Pak? Untuk dinas masih saya pikirkan Pak. Oke, bisa nanti menjadi saran atau masukan dalam pengembangan kebijakan perikanan di masa yang akan datang. Dinas Kemudian kebijakan. ya menjadi saran atau masukan dalam penyusunan kebijakan pengembangan perikanan di masa yang akan datang. Kemudian untuk sesama penyuluh nanti dapat menjadi referensi atau acuan dalam penyusunan materi penyuluhan. Referensi. Jadi ya referensi. Oke, ya sama-sama Pak Fahrudin. Kita coba ke siapa nih yang mau coba? Ibu Destri. Ibu Destri Aginta Naing sudah selesai. Ibu coba bacakan Ibu yang manfaat punya Ibu. Hidupkan dulu mikrofonnya Ibu. Ibu Destri, ya silahkan Ibu Destri. Ya silahkan. Halo? Ya halo. Belum siap Pak, belum. Oh belum. Ya, tapi saya coba untuk iniin apa tema saya Pak. Ya oke ya. Temanya apa Ibu? Strategi nelayan dalam mengatasi penurunan hasil pendapatan selama pandemi COVID-19 di tahun di Kota Batam. Wah mantap Ibu. Ini kalau jadi tulisannya peneliti kalah Ibu. Karena belum ada yang nulis ini. Mantap nih Ibu. Wah mantap. Nah kemudian masalahnya Ya. apa yang menyebabkan pendapatan nelayan menurun selama masa pandemi COVID-19 COVID, di ya Kota Batam. betul. Kemudian Ya. siapa yang mendapatkan dampak COVID? Oke. Kemudian kenapa penurunan pendapatan nelayan itu
kenapa terjadi penurunan pendapatan nelayan Oke. selama masa pandemi, kemudian bagaimana cara mengatasi masalah Oke. penurunan pendapatan nelayan, kemudian strategi apa yang diambil dalam Oke, mengatasi. mantap, mantap. Wah, bagus nih Bu. Nanti tulisannya bagus nih. Tadi jadi kalau terkendala di manfaat, jadi yang manfaat pertama kan misalkan untuk dinas atau instansi. Nanti Ibu bisa tulis dapat dijadikan saran atau masukan dalam pengembangan kebijakan perikanan mengatasi masa pandemi COVID dan era new normal misalkan. Ya Ibu ya? Iya, ya, Pak. Oke, kemudian misalkan manfaatnya untuk teman-teman penyuluh dapat dijadikan referensi atau acuan dalam penyusunan materi penyuluhan. Oke ya Ibu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, sip. Kalau Sekarang untuk kita, kalau untuk pelaku utama berarti tadi langkah-langkah yang dapat dilakukan, jadi memberikan informasi atau pengetahuan tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengatasi yang tadi apa? Iya, ya. Oke, Pak. Ya, oke. Terima Makasih, kasih Pak. Ibu. Pak Farul. Sekarang kita coba Ibu Nelly Sapitri. Ibu Nelly Sapitri, silahkan Ibu hidupkan mikrofonnya. Ibu hidupkan dulu mikrofonnya Ibu. Ya Pak, saya akan mencoba. Oke, siap. Tema saya sih sini keuntungan budidaya ikan lele sangkuriang dengan sistem bioflok dibandingkan dengan sistem konvensional. Wah, di mantap. kelompok Sumber Makmur, Kabupaten Kutai Timur. Wah, mantap. Ibu ini temanya sudah bisa langsung jadi judul. Wah, hebat Ibu. Sip. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Ya, untuk permasalahannya apakah yang dimaksud dengan ikan lele sangkuriang? Iya. Yang kedua, mengapa ikan lele sangkuriang harus dibudidayakan dengan sistem bioflok? Yang ketiga, bagaimana teknik budidaya ikan lele sangkuriang dengan sistem bioflok dibandingkan dengan sistem konvensional? Oke. Apakah ada perbedaan hasil produksi dari budidaya ikan lele dengan sistem bioflok dengan sistem budidaya konvensional? Oke. Yang kelima, mengapa budidaya ikan lele lebih menguntungkan dengan sistem bioflok? Oke. Untuk tujuannya menjelaskan. Maaf Ibu, yang Ibu itu nomor 2, nomor 4, dan nomor 5 identik Ibu, jadi hampir sama. Jadi nanti nanti akan nulisnya terulang di nomor 2, 4, dan 5. Jadi saran saya nomor 2, 4, dan 5 nanti jadikan satu aja. Jadi misalkan pertanyaannya apa saja kelebihan budidaya lele pada kolam bioflok misalkan. Jadi cuman itu aja pertanyaannya. Nanti tercakup nomor 2, 4, dan 5. Sehingga nanti Ibu cari lagi 2 pertanyaan tambahan. Mungkin nanti bagaimana langkah kerja dalam misalkan budidaya lele sistem bioflok. Kemudian yang kelimanya bagaimana perhitungan analisa usaha budidaya lele sistem bioflok. Jadi nanti cukup ya. Oke Ibu, terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih Pak Farul. Sama-sama. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu. Perhitungan usaha. Ibu Nengsi, mau Ibu Nengsi? Ibu Nengsi Rulismi. Ibu Nengsi sudah selesai? Oke, sampai di langkah manfaat ini ada yang ditanyakan? Silahkan jika ada yang bertanya. Jika belum ada yang bertanya, kita lanjut ke langkah berikutnya. Ada yang bertanya?
Belum ya? Oke, kita akan lanjut pada langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah memilih. Jadi kalau yang tadi sebelum langkah ini, kalau yang tadi ini kita gabung, jadi yang tadi kita sudah menulis tema atau topik. Yang kedua kita menulis permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Kemudian yang ketiga kita sudah menulis tentang tujuan. Yang keempat kita menulis tentang manfaat. Nah, 4 buah ini merupakan tulisan bab 1. Nama babnya adalah pendahuluan. Jadi pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, kemudian permasalahan, tujuan, dan manfaat. Jadi dengan kata lain kita sudah menyusun konsep untuk satu bab tersendiri. Jadi nama babnya pendahuluan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi tadi tema, topik, pertanyaan, tujuan, manfaat itu ternyata bab 1. Nama babnya adalah pendahuluan. 1.1-nya latar belakang, 1.2-nya permasalahan, 1.3-nya tujuan, 1.4-nya manfaat. Jadi dengan kata lain kita sudah membuat satu bab. Sekarang kita coba ke bab 2. Apa itu bab 2? Oh, ternyata bab 2 itu adalah metodologi. Atau kalau yang zaman dulu itu waktu sekolah mungkin kita tulis pelaksanaan atau rencana pelaksanaan. Oh, ternyata itu adalah bab metodologi. Yang berisi yang pertama waktu dan tempat. Jadi kita mau mengkaji, menelitinya atau mempraktekkan, mendemonstrasikan, menguji coba lapang di mana dan tempatnya di mana. Di mana tempatnya dan waktunya kapan. Yang kedua populasi, yang ketiga pengumpulan data, keempat pengolahan data, kelima analisa. Nah, nanti Bapak dan Ibu, jika misalkan bingung pada bab ini, silahkan saja nanti diketik di Google, contoh metodologi pengkajian, maka akan muncul. Nah, kemudian ini akan kita bahas satu persatu. Jadi nanti jika ada yang kurang jelas di pembahasannya, tadi kan kita udah selesai itu bab 1. Sekarang bab 2. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi nanti jika ada yang kurang jelas, silahkan langsung raise hand saja. Atau langsung hidupkan mikrofon, langsung bersuara juga nggak apa-apa. Oke, kita mulai ya dari misalkan waktu dan tempat. Waktu dan tempat, jadi kalau zaman dulu orang sering beranggapan bahwa sebuah penelitian atau pengkajian itu harus dilakukan minimal 3 bulan atau minimal 6 bulan. Nah, itu salah. Jadi bisa saja sebuah pengkajian itu hanya dilakukan dalam 3 hari atau 7 hari atau 1 minggu. Jadi tidak usah panjang-panjang sebuah pengkajian itu. Yang penting dia mencukupi kelima hal ini. Jadi ada waktu dan tempat, nanti ada tempat sampel kita, jadi ada yang mempraktekkan, kemudian kita mengumpulkan datanya, kita olah, kita analisa. Jadi jangan beranggapan sebuah tulisan itu harus dipraktekkan dulu selama 3 bulan gitu, salah. Jadi hanya membutuhkan paling cepat 3 hari bisa selesai. Nanti bisa dibuktikan dengan yang tadi konsep Bapak dan Ibu, kita bisa selesaikan nanti dalam 3 hari, dicoba aja. Kalau nanti tidak selesai kan masih ada pertemuan di hari Senin nanti, masih lanjut ini. Nah, kita coba nih, yang tadi waktu dan tempat sudah tuh. Jadi waktunya jangan, jadi tuliskan saja sesuai yang kita laksanakan. Jadi misalkan, waktunya bulan Juli 2020.
Sudah kayak gitu doang. Jadi misalkan selama 1 bulan pada bulan Juli 2020. Atau misalkan kalau ternyata 3 bulan ya Juli sampai dengan September 2020. Tempatnya sesuaikan dengan kalau kita nulis di lingkup wilayah kerja ya di kecamatan mana gitu. Atau kalau kita nulisnya ternyata mengambil sampelnya hanya di satu kelompok tertentu, maka tuliskan di kalau Pokdakan A gitu, di kelurahan apa, kecamatan apa. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas tentang tadi sampel. Sampel dan populasi. Yang disebut populasi adalah keseluruhan orang, sensus semuanya. Misalkan gini, kita berbicara tentang pengolahan bakso berbahan baku ikan seperti yang tadi. Maka yang disebut populasi adalah seluruh pengolah ikan yang ada di wilayah kerja kita. Kalau kita nulisnya di cakupan wilayah kerja, misalkan di kecamatan A, maka yang disebut populasi adalah seluruh orang yang melakukan usaha yang sesuai dengan tema atau topik kita. Nah, sampel, sedangkan sampel adalah beberapa orang yang kita ambil datanya mewakili populasi. Karena tidak mungkin seluruh populasi tadi kita akan tanya atau kita akan praktekkan. Jadi misalkan kita mempraktekkan tentang misalkan budidaya ikan sistem bioblok dengan kolam bundar. Kita hanya mempraktekannya di satu kelompok misalkan. Maka yang kita sebut populasi adalah seluruh pokdakan yang ada di wilayah kita. Yang kita sebut sampel adalah kelompok yang kita praktekkan tadi. Ya. Jadi sampel itu ceritanya lingkup kecil yang kita praktekkan tadi tema atau sebuah tema atau topik kita. Nah, ternyata dalam pengambilan sampel itu macam-macam namanya. Nah, ini untuk menjelaskan penamaan, jadi ada setidaknya 8 nama sampel. Jadi misalkan ada orang bilang sampel acak sederhana. Oh, ternyata sampel acak sederhana itu misalkan pokdakannya ada 10. Terus dikocok aja dari 10 mana yang keluar, itu yang kita jadikan sampel. Nah, itu namanya sampel acak sederhana. Kemudian sampel acak sistematis. Misalkan kita akan mengambil beberapa sampelnya berdasarkan nomor, misalkan yang genap saja. Kemudian ternyata ada juga sampel acak berstrata, sampel acak gugus area, kemudian sampel tidak sengaja, sampel bertujuan, sampel berkota, dan sampel kecil lalu membesar. Nah, lengkap dengan bahasa Inggrisnya dan terjemahannya dan batasannya. Sehingga nanti Bapak dan Ibu silahkan dalam pengambilan sampelnya memilih salah satu di antara 8 ini. Kemudian inilah maknanya yang ada di tekniknya ini. Kemudian yang ada di uraian ini adalah contohnya. Nah, jadi nanti ini lembar ini untuk memudahkan nanti Bapak dan Ibu memahami apa yang dimaksud dengan sampel dan bagaimana penarikan sampel. Bapak dan Ibu tugasnya nanti adalah memilih salah satu di antara 8 teknik sampel ini. Jadi pasti ada sampel kita itu di antara 8 ini. Yang di luar 8 ini hanya sampelnya populasi atau seluruh orangnya ditanya. Jadi bisa juga ada 9 pilihan, tapi jarang masa semua orang budidaya ikan kita tanya kan enggak. Jadi cuman sampelnya aja. Nah, sehingga di lembaran ini bisa tadi Bapak dan Ibu menuliskan populasi dan sampel, silahkan memilih salah satu di antara 8 ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Nah, nanti kalau ada yang ditanyakan langsung hidupkan aja mikrofonnya, boleh. Sekarang kita lanjut pada
Fahri. Ya, silakan. Ya, silakan Ibu Rastini. Ya, ini yang metode pengambilan sampel itu ada yang pengambilan sampel secara acak tidak sengaja. Mohon penjelasannya. Saya baru dengar itu. Iya. Jadi misalkan gini, Bu. Jadi kita bilang misalkan kita mau misalkan mengetahui rata-rata penangkapan ikan lemuru oleh sebuah kapal, misalkan. Nah, kita sampel tidak sengaja itu misalkan kita bilang kapal mana saja yang bersandar dalam 1 jam ini, itu yang jadi sampel misalkan. Jadi kan jadi kayak nggak sengaja, jadi kapal mana aja yang sandar di pelabuhan dalam 1 jam, maka itulah yang jadi sampel. Begitu kira-kira contohnya Ibu. Atau misalkan kalau mobil, contoh mobil nih Bu. Jadi misalkan pertanyaannya adalah mobil apa saja yang paling banyak melalui jalan di Buleleng misalkan. Maka kita bilang sampelnya adalah semua mobil berplat ganjil yang lewat dalam 1 jam ini. Jadi asal mobil berplat ganjil dicatat apa jenisnya. Nah, model begitu Ibu. Jadi sampelnya tuh tidak sengaja dipilih gitu, tapi terpilih berdasarkan tadi kebetulan saja dia lewat gitu. Terima kasih Ibu, begitu. Sedikit Pak. Siap, silakan. Lagi populasi dan sampel. Ya, siap Pak. Kalau populasi sudah kita mengerti. Ya, siap. Nah, sekarang sampel ini kalau kita asumsikan presentasi. Boleh, jadi, ya Pak. Kalau idealnya di dalam suatu wawancara atau itu, berapa idealnya kita ambil samplingnya? Oke Pak, siap Pak. Ya, ini Pak, di layar kita Pak ada Pak. Jadi misalkan kalau Bapak pengen berapa jumlah sampel yang sesuai, ini berdasarkan Ishak dan Michelle. Jadi ini ada tabelnya Pak. N ini jumlah populasi Pak. Jadi misalkan jumlah di anggota kelompok itu 10 orang misalkan yang jadi populasi. Maka berapa jumlah sampelnya? Oh ternyata kalau 10 orang dengan tingkat kepercayaan 99%, 1% ini tingkat errornya Pak, tingkat kepercayaan jadinya 99%, berarti butuh 10 orang Pak. Jadi dengan kata lain, kalau populasinya cuma 10, harus ditanya ke 10-nya Pak. Beda misalkan kalau populasinya 100 orang, 250 orang, kemudian dan selanjutnya. Ini tadi tabelnya Pak, ini ada jumlahnya nih. Salah, maaf. Tapi kalau ini tadi ceritanya sampel acak Pak. Nah ini jumlah populasinya. Kalau 2.600 ini kayak yang polling di kalau kita pemilihan presiden Pak, misalkan pollingnya kayak gini Pak. Jadi jumlah sampelnya yang diwakili oleh 1%, 5%, 90% ini Pak. Ini jumlah sampelnya. Jadi jika populasinya adalah nelayan yang ada 2.600 orang, maka yang harus ditanya adalah minimal 245 orang. Tapi ini sampel acak Pak. Kalau purposive nanti beda lagi Pak. Yang ini misalkan kita menggunakan purposive sampel yang nomor B2. Yang di layar ini Pak, sampel bertujuan. Jadi misalkan kita hanya menanya kepada seluruh ketua kelompok penangkapan yang ada di wilayah kita. Jadi misalkan hanya ada 15 kelompok KUB, maka hanya sampelnya 15 orang. Atau kalau 15 orang terlalu besar, maka misalkan hanya 6 orang. Jadi walaupun nanti ada 15 kelompok, kita hanya nanya kepada 6 ketua kelompok, kemudian nanya kepada 1 orang perwakilan penyuluh, kemudian nanya juga kepada 1 orang perwakilan dinas.
maka kalau di Purposip 8 orang tadi sudah mewakili yang 2.600 orang penangkap ikan, Pak. Jadi ke 8 sampel ini masing-masing ada syaratnya tersendiri, Pak, jumlahnya. Kalau yang tadi di layar ini hanya untuk yang acak, sampel acak sederhana sama sampel acak sistematis. Semua yang sampel acak ini, yang 4 ini berlaku yang ini, Pak. Kemudian kalau yang sampel bawahnya, sampel non acak, maka akan berlaku sesuai yang misalkan tadi, misalkan kapal yang sandar dalam 1 jam. Jadi tidak ada jumlahnya nanti, Pak. Jadi kapal aja yang sandar dalam 1 jam. Kalau yang B1 ini, ada Purposip tadi hanya dipilih ketua kelompoknya sama perwakilan penyuluh yang membina penangkapan sama kepala dinas 1 orang. Di sini hanya 8 orang bisa mewakili 2.600. Jadi beda-beda. Kalau yang kolomnya B ini masuk B, kalau yang A baru yang tadi yang sesuai tabel ini, Pak. Oke, Pak Fahrudin. Ya, semoga Pak. ya sama-sama, Pak. Ada lagi? Saya Pak Mas Farul. Ya, silakan. Sedikit tentang ini tadi saya sinkronkan dengan masalah waktu ya, waktu Oke, siap. tempat. Yang ingin saya tanyakan di sini, Mas Farul, masalah tempat. Kalau waktu tadi kan sudah ada penjelasan bahwa minimal 3 hari. Nah, Oke. Misalkan kita mengadakan penulisan, tetapi tempat yang kita pilih ini misalkan ada 3 tempat juga. Oh iya, tinggal disebutkan. Yang ingin saya tanyakan, apakah proporsional kalau misalkan penulisan itu membutuhkan waktu misalkan 1 minggu dalam 3 tempat ini. Nah, itu yang pertama. Yang terus yang kedua saya penuhkan tadi ke masalah sampling. Yang mana harus saya gunakan? Apakah sampling ini yang secara acak atau non acak? Makasih, Mas Farul. Oke, yang pertama jika 3 tempat, misalkan kayaknya di contoh yang diberikan di seri 6 itu saya ada tulisan tentang ini kalau nggak salah nih, karakteristik habitat dan upaya pelestarian ikan endemik dan lokal, kalau nggak salah itu. Lokasi pencarian datanya pasar tradisional, kemudian dinas instansi terkait, universitas terkait, jadi beberapa tempat. Nanti tinggal disebutkan saja pasar tradisional yang ada di kabupaten ini, dan ini, kemudian dinas instansi yang menangani pada tingkat provinsi, kabupaten, kota, misalkan, dan mana aja yang kita kunjungi. Jadi kemudian waktunya dikaitkan dengan tempat. Jadi tidak bisa juga. Jadi kadang pengaitan waktu adalah dengan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data. Jadi misalkan kita di 3 tempat, kemudian sampelnya mengambil 10 orang, misalkan 6 ketua kelompok, kemudian 1 orang penyuluh menjadi sampel nih. Kemudian 1 orang kepala dinas, kan 3 tempat misalkan, kemudian kita harus bertanya misalkan kuesionernya sebanyak 2 lembar misalkan. Kemudian kalau dibacakan santai, setiap 1 orangnya membutuhkan 1 jam. Jadi kita hitung aja kira-kira berapa waktu yang kita butuhkan untuk pengumpulan, pengolahan, dan analisa data. Jadi sih sebaiknya jangan ditulis sedikit. Jadi nggak apa-apa sebulan sampai 2 bulan, walaupun pada prakteknya nggak sepanjang itu. Ya, ini yang maksud saya. Iya, betul. Oke, begitu Pak. Iya, ya. Terus tadi samplingnya, sampling acaknya ya. Oh, kalau samplingnya disesuaikan aja Pak, disesuaikan dengan yang kita mau teliti.
Kalau tadi kita mengambil purposive, namanya sampel bertujuan, harus terdiri dari panel ahli, artinya yang kita pilih itu yang sangat mengerti di bidang itu. Jadi jika purposive maka boleh tidak usah 10%, 1% pun boleh. Jadi misalkan pembudidaya ikan ada 200 misalkan. Kemudian yang kita pilih hanya 5 orang. 5 orang itu yang pertama ketua gabungan kelompok perikanan. Yang kedua kita pilih ketua koperasi di bidang perikanan. 3-nya ketua kelompok perikanan yang sudah berusaha di atas 5 tahun misalkan. Maka 5 orang ini bisa mewakili yang tadi populasi kita. Jadi sesuaikan saja dengan yang mau kita teliti, Pak. Nanti kan akan beda-beda berdasarkan tema atau topik kita tadi. Kalau ternyata hanya mengolah bakso ikan, mengolah bakso berbahan baku ikan, misalkan hanya di 2 kelompok, maka bukan purposive kan, dia populasi aja, tanya aja seluruhnya yang ada di kelompok itu kan cuman 10 orang, dan datanya akan kita dapat pada saat praktek itu. Kita praktek mengolah bakso, habis itu kita hitung sama-sama kan, jadi langsung, jadi disesuaikan dengan tema atau topiknya, Pak, pemilihan jenis sampelnya. Siap. Demikian, Pak. Ya, siap-siap. Terima kasih ya, Mas Fahrul. Sama-sama, Pak. Ada Pak, ada lagi Pak, mau tanya. Oh iya, iya Pak, silakan Pak. Iya, saya Ricky dari Ambon. Mau tanya Pak, yang tadi dijelaskan itu kita melakukan analisa untuk kuantitas. Belum analisa Pak, belum oh ya, analisa. maksudnya Baru untuk penentuan populasi. sampel untuk Ya. nanti kita melakukan analisa kan kuantitas. Bagaimana kalau kita melakukan pengambilan sampel untuk nanti dengan tujuan untuk menganalisa kualitas. Misalnya kita melakukan riset tinjauan studi pustaka kayak gitu. Bagaimana menentukan populasi dan sampel yang akan kita ambil. Seperti apa Pak? Kalau nanti tinjauan pustaka tidak usah pakai populasi dan sampel Pak. Jadi langsung nanti tinjauan pustaka aja. Nah, maksudnya analisa saya melakukan penulisan, misalnya penulisan sosial. Kita melakukan cuma studi, mohon maaf tadi salah. Maksudnya studi pustaka kayak gitu, bagaimana populasi dan sampelnya kita ambil. Ya, kalau studi pustaka tidak usah pakai penentuan ukuran populasi dan sampel. Nanti di metodologinya kita bilang hanya melalui tinjauan pustaka. Jadi kan cara pengumpulan data itu setidaknya ada 4 Pak. Yang pertama misalkan adalah wawancara. Jadi kita ngobrol-ngobrol dengan pelaku utama, itu disebut dengan wawancara ya Pak. Kemudian yang kedua kita bertanya dengan daftar pertanyaan. Jadi kita sudah buat daftar pertanyaan terus kita tanyakan, namanya kuesioner. Jadi pengisian kuesioner. Cara kedua nih Pak. Yang wawancara sama pengisian kuesioner kan bisa disampel nih Pak. Nah cara ketiga dan keempat ini tidak usah disampel. Cara ketiga itu observasi lapang Pak. Lihat langsung di lapangan. Kan nggak usah disampel tuh Pak. Tinggal misalkan tempat yang berhasil mana kita lihat misalkan. Kemudian yang keempat adalah tinjauan pustaka, juga tidak usah disampel Pak. Jadi mana saja pendapat ahli yang terkait dengan bahasan kita, maka kita masukkan. Jadi penentuan sampel ini tergantung dari bagaimana mengumpulkan datanya. Yang tadi kalau pengumpulan data itu ada 4, jadi tidak semua jenis pengumpulan data ada sampelnya. Yang sama seperti yang pertama saya jelaskan, misalkan yang tadi pun di bab 1 tidak semua memerlukan misalkan rumusan masalah, ada yang langsung latar belakang, kemudian tujuan, manfaat, ya nggak apa-apa kita pelajari di sini karena siapa tahu formatnya memerlukan adanya masalah gitu. Jadi kita pelajari semua ceritanya. Saat menulis sesuaikan dengan kebutuhan. Begitu Pak. Terima kasih Pak Fahrul. Siap. Kira-kira ada lagi, silahkan raise hand atau langsung hidupkan mikrofon. Ada lagi? Nggak ada ya, kita lanjut ya Pak. Kalau tidak ada, Bapak dan Ibu kita lanjut ya.
Oke, tadi itu tentang sampel. Nah, sekarang pada bagian mengumpulkan data. Tadi kan di bab kedua, yang pertama adalah waktu dan tempat, yang kedua adalah populasi dan sampel, yang ketiga adalah mengumpulkan data. Nah, ternyata data itu banyak. Namanya aja banyak nih, Pak. Jadi setidaknya ada 9. Ada yang disebut data statistik, data parameter, data kuantitatif kalau berbentuk angka-angka, data kualitatif kalau berbentuk misalkan banyak, sedikit, sangat bagus. Nah, itu kan kualitatif. Kemudian data diskrit, kontinu, internal. Kalau di Permenpan kita ada primer, sekunder, primer yang langsung, sekunder yang tidak langsung. Kemudian ada yang data mentah. Nah, inilah yang dikumpulkan, Pak. Jadi apa aja namanya silahkan Bapak pilih, kemudian sesuaikan. Inilah pengertian umumnya. Jadi data yang dikumpulkan boleh data statistik, parameter, kuantitatif, kualitatif, diskrit, kontinu, internal, eksternal, primer, sekunder, atau data mentah. Itu tadi data yang dikumpulkan. Teknik mengumpulkan data, ini tadi kalau dikategorikan ada 4. Yang pertama itu wawancara, tanya langsung misalkan. Pak, bagaimana misalkan cara pengoperasian jaring 3 lapis yang baik dan benar menurut orang yang sudah melakukannya, misalkan kita tanya itu disebut dengan wawancara. Yang kedua, jika kita bertanya tapi menggunakan daftar pertanyaan, jadi kita sudah kayak buat daftar pertanyaan atau sering disebut kuesioner. Nah, yang kedua adalah bertanya menggunakan kuesioner. Kalau yang pertama tadi hanya wawancara, diskusi biasa. Kemudian yang ketiga adalah observasi langsung di lapangan. Kita lihat langsung, kita ikut kapalnya, bagaimana tekniknya kita lihat langsung misalkan. Atau kita lihat di YouTube bagaimana video penggunaan alat tersebut. Nah, ini disebut dengan observasi lapang. Yang keempat adalah tinjauan pustaka atau mencari buku atau laporan atau informasi terkait. Atau kalau zaman sekarang tinggal buka Google, ketik yang mau kita cari, muncullah. Nah, itulah disebut dengan tinjauan pustaka. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau ada silahkan langsung hidupkan mikrofon. Ada? Belum ya? Oh ya, silakan Ibu Rastini ya, silakan Ibu. Kalau untuk observasi ke lapangan itu, apakah kita perlu menyiapkan form pertanyaan, daftar pertanyaan juga kalau kita sudah melihat langsung ke lapangan? Terus pada saat observasi itu, kira-kira apa saja alat yang kita butuhkan? Oke, siap Ibu. Alat tambahannya. Terima kasih. Oke, siap Ibu. Jadi sebetulnya pengumpulan data yang paling baik adalah keempatnya. Jadi kalau yang paling baik adalah dengan cara wawancara, kuesioner, observasi lapang, dan tinjauan pustaka. Itu yang paling baik. Jadi kalau keempat-empatnya dilakukan itu paling baik. Tapi misalkan keempat-empatnya tidak bisa dilakukan semuanya, jadi hanya dipilih misalkan observasi lapang dan tinjauan pustaka misalkan. Kita lihat di buku-buku, lihat di internet, lihat di YouTube mana yang bagus, kemudian kita langsung ke lapangan melihat ke tempat yang sudah berhasil dan kita foto-foto alat apa saja yang kira-kira kita perlukan, maka kita perlu HP yang ada kameranya karena akan kita foto nih, misalkan bagaimana membangun mendirikan kolam bioflok misalkan. Jadi kita foto kolam yang sudah berdiri di tempat orang yang kita mau contoh misalkan, kita foto misalkan. Atau misalkan bagaimana pemilihan bahan baku ikan yang segar untuk bakso ikan, kita foto ikan yang segarnya misalnya, sehingga kita memerlukan alat tambahan berupa
kamera yang HP yang ada kameranya atau kamera tersendiri. Jadi alat bantu itu disesuaikan saja dengan kebutuhan data kita. Jadi misalkan dibutuhkan termometer untuk mengukur suhu air misalkan, atau dibutuhkan hal-hal lain lah ya, misalkan kertas lakmus untuk mengukur pH dan lain-lain, maka itu diperlukan. Jadi sesuaikan saja dengan jenis data yang kita perlukan. Demikian. Ada lagi yang ditanyakan? Dikit Pak. Siap. Jadi ini masih di dalam bab 2 metodologi. Ya, siap Pak. Nah, kita sebagai penyuluh di lapangan itu kalau mengumpulkan data kan gampang Pak. Gampang ya Pak, betul Pak. Nah, jadi data ini setelah kita kumpulkan banyak di lapangan pada siang hari, malamnya kita coba untuk pengolahan sama menganalisa. Nah, disinilah tempat kami kesulitan di dalam pengolahan data dan analisa data. Bagaimana caranya Pak? Kalau yang paling mudah Pak, yang paling mudah nanti Bapak buka di yang saya contohkan di seri 6 ini Pak, contoh artikel atau makalah. Jadi itu cuman deskriptif, kualitatif. Deskriptif itu Pak menjelaskan dengan kata-kata, jadi menguraikan dengan kata-kata. Kemudian kualitatif itu bagus, baik. Jadi nanti coba Bapak itu jadi metodologinya hanya kalau nggak salah sekitar 3 paragraf doang Pak untuk menjelaskan waktu dan tempat, metodologi. Nanti silahkan Bapak lihat. Jadi yang paling mudah adalah metodenya deskriptif kualitatif. Untuk memudahkan membayangkannya, Bapak lihat ada contoh artikel makalah di seri 6 ini. Jadi di seri 6 kan ada 3 file yang dibagikan. Yang pertama bahan tayang, yang kedua contoh makalah, yang ketiga lembar praktek. Jadi yang Bapak lihat nanti di contoh artikel atau makalahnya. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Siap. Oh ya Pak Andi Bambang, Pak Moderator, kayaknya waktu kita ya kayak jadi mungkin disambung di periode yang akan datang. Mungkin Pak Andi gimana? Iya Mas. Ini waktunya tinggal 7 menit. 8 menit, 7-8 menit. Ya, gimana kalau kita sambung di periode yang akan datang karena masih panjang ini Pak, baru bab 2. Bab 2 itu pun baru tadi waktu dan tempat, kemudian tadi sampel dan populasi dan mengumpulkan data. Jadi masih jadi masih panjang, masih panjang Mas Faru. Disambung Pak. Nilainya banyak juga Pak. Iya, siap. Jadi gimana kalau kita lanjut di periode yang akan datang, tetap di seri 6 kita lanjut dari nanti menganalisa data, kan setelah mengumpulkan menganalisa data. Gimana Pak Andi? Siap. Tidak masalah Pak. Iya. Kasihan juga bagian timur. Ya, siap. Sudah maghrib. Siap. Silahkan Pak Andi. Baik. Makasih Mas Faru Rosi atas penyampaian informasinya. Mungkin kita ada waktu sedikit, sekitar 5 menit lagi. Ini ada sedikit pertanyaan dari kolom chat itu ya, mungkin bisa dijawab 1-2 menit. Yang pertama itu pertama dia bertanya tentang saduran ya. Sudah masuk ya? Belum? Saduran nanti akan kita bahas Pak pada seri 7 Pak. Jadi ceritanya saya secara pribadi tidak menyarankan saduran Pak, tapi menyarankan penerjemahan karena itu satu kegiatan penyaduran _penerjemahan. Kenapa saya tidak menyarankan penyaduran? Karena penyaduran itu mensyaratkan yang pertama adalah memperoleh izin dari penerbit atau penulis buku yang disadur. Nah itu yang agak berat Pak, kecuali penulis bukunya teman kita. Jadi saran saya lebih baik penerjemahan. Penerjemahan itu hanya bahasa Inggris diubah menjadi bahasa Indonesia. Nah nanti kita akan praktekkan
lebih singkat dari praktek ini. Nanti hanya butuh 10 menit sudah jadi itu Pak konsepnya. Kalau yang sekarang ini ya mungkin berjam-jam baru jadi, setidaknya 7 jam kalau yang sekarang ini baru jadi sebuah konsep buku kalau yang buku karya tulis. Kalau penerjemahan nanti hanya perlu konsepnya itu perlu waktu 10 menit aja Pak. Nanti tinggal mengeditnya 2 hari. Jadi 2 hari plus 10 menit nanti jadi satu buah buku penerjemahan. Demikian Pak Andi. Yang kedua ini yang terakhir tentang pembuatan clipping perizinan. Oh iya, clipping itu sebetulnya tidak ada. Jadi kan kalimatnya adalah penerjemahan garis miring penyaduran buku di bidang perikanan dalam bentuk clipping. Jadi bukan misalkan koran dipotong ditempel, enggak. Jadi dalam bentuk buku clipping. Buku clipping itu maksudnya jadi ada misalkan tadi penerjemahan, sebelah kirinya bahasa Inggris asli, sebelah kanannya bahasa Indonesia. Nah, itu disebut dengan buku clipping, buku yang ditempelkan jadi langsung dapat dilihat gitu bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesianya. Nanti kita praktekkan di seri 7 ini, Pak. Siap. Banyak Pak Panarosi atas Oke, siap Pak. hari ini atas pemaparan materinya ya hari ini. Dan sebelum ditutup, teman-teman banyak bertanya di link chat saya lihat ini tentang link absen. Jadi hari ini absen kita tentang kertas kerja yang sudah dikirimkan Mas Faruk. Jadi silakan dikerjakan tadi bab 1, bab 2, kemudian boleh dikirim filenya dalam bentuk Word ke salah satu admin yang ada di grup belajar kita, grup Telegram. Boleh difoto. Jadi Bapak Ibu paham ya absennya bedanya bagaimana? Jadi silakan bab 1, bab 2 tadi yang dijelaskan oleh Mas Farul sampai mengumpulkan data, dikirim, boleh difoto, boleh dalam filenya dikirim ke Japri, salah satu admin yang ada di grup belajar Dupak. Ya, baik. Terima kasih banyak hari ini Mas Warurasi dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Ya, sama-sama. Mari kita tutup hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Andi Bambang. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita lanjut di periode berikutnya. Mohon maaf tidak selesai satu seri. Siap. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian.